Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di podcast bersama host Hatif ya guys ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita kedatangan lagi tamu yang baru ya. Yo Sekarang yo tamunya yo ada yo dua tamu baru. yo. Boleh? Yang pertama perkenalkan diri dulu dong. Boleh dari yang pakai baju hitam deh, boleh. Wah, oh guys, perkenalkan nama saya Bagas Nugraha selaku tamu yang diundang oleh Bro Hatif yang satu ini. Gitu ya. Bro Fik gimana? Selanjutnya ada siapa nih? Satu lagi. Perkenalkan nama saya Fikra Fatir. Saya sebagai tamu. Oke. Jadi di sini kita mau ngapain nih? Enggak ya. Jadi Temanya apa nih? sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai tentang suatu topik yang dimana suatu topiknya tuh tentang fenomena yang belum lama itu sempat viral ya. Jadi topiknya tuh adalah tentang mafia sholawat. Nah, pasti kalian juga udah Aduh, nggak asing lah ya sama fenomena mafia sholawat ini gitu. Mungkin aku pengen nanyain beberapa hal nih. Mau nanya tentang gimana sih pendapat kalian mengenai fenomena mafia sholawat ini. Tapi sebelum dijawab, aku pengen ada pertanyaan pemantik dulu nih. Apa sih yang ada di pikiran kalian, yang terlintas di kepala kalian ketika mendengar mafia sholawat? Boleh? Mungkin aku mau mulai dari Kang Fikri dulu deh, boleh. Hal yang pertama kali terlintas kalau dengar mafia salawat, kalau dari saya itu salah satu pengajarnya mungkinnya bisa disebut yaitu Gus Ali Gondrong. Kalau dari saya itu yang pertama saya kepikiran sih kalau dengar mafia salawat. Kalau dari Kang Bagas sendiri gimana nih? mungkin dari saya karena ada kata-kata mafia ya yang dimana itu bahasa Itali menunjuk ke organisasi yang negatif dan digabungkan dengan sholawat gitu. Jadi terkesan kayak Islam itu ya perbuatan yang inilah yang menyimpang gitu di dalam isinya gitu. Nah, kemarin tuh kan sempat viral ya, yang namanya fenomena mafia sholawat ini. Nah, menurut pandangan kalian, kenapa sih fenomena mafia sholawat ini tuh bisa sampai seheboh itu, bisa seviral itu gitu? Sampai menimbulkan kontroversi dan juga sampai banyak pro kontranya. Mungkin dari Kang Bagas dulu boleh. Dari saya ya, kalau yang saya lihat itu mungkin lebih ke arah caranya lah. Jadi kayak ada musik-musik gitu yang kayak jedak-jeduk gitu dan juga ada juga yang joget-joget gitulah. Itu kalau menurut saya pribadi itu aneh aja gitu ngelihatnya gitu. Eh Agama tuh dibuat kayak gitulah. Kalau dari pendapat saya, mungkin dari Fikri berbeda dengan saya atau mungkin sejalan lah. Kalau Pendapat dari saya Kang kurang Fikri lebih ini sama gimana? gitu ya. Kenapa mafia salawat itu bisa heboh? Karena kan pertama hebohnya itu di media sosial tuh. Banyak orang-orang yang melihat video tersebut tuh kayak, ini ngapain sih, kok sholawat gini banget gitu. Banyak juga yang dijadiin meme gitu ya. Mungkin itu dari saya sih kalau alasan kenapa mafia salawat itu bisa heboh. Berarti mungkin karena ada sesuatu yang dibawakannya itu secara tidak biasa gitu ya, secara Ya, tidak lumrah Ya, dan juga ya dipengaruhi oleh eh, perkembangan dari sosial media juga mungkin ya yang mungkin sekarang tuh aksesnya sangat mudah dan sangat cepat juga gitu ya. Hal tersebut mungkin jadi bisa disebut mempengaruhi juga secara viral. penyebarannya lebih secara modern gitu, kekinian gitu. Nah, ya. ya. Nah, kira-kira nih menurut pendapat kalian, apakah
fenomena dari mafia sholawat ini tuh sah-sah aja kah? Atau kalian tuh malah kayak kurang setuju gitu dengan adanya fenomena mafia sholawat ini? Gimana nih? Mungkin boleh dari Kang Fikri dulu. Kalau menurut saya mungkin kurang setuju ya, karena mungkin saya bisa menjadi setuju kalau hal-hal yang tidak pentingnya gitu ya, yang sebenarnya tidak harus itu dihilangkan gitu. Jadi kita bersolawat saja seperti biasa, memuji Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah diajarkan gitu. Tidak perlu menggunakan hal-hal yang berlebihan sehingga bisa menodai dari salawat itu tersendiri gitu. Kalau dari Kang Bagas nih, gimana Mungkin kira-kira? sedikit sejalan sama Fikri ya. Setuju jika tidak dilakukan secara berlebihan gitu. Mengingat dari yang saya baca juga beberapa orang terbantu gitu, khususnya yang punya latar belakang kriminal gitu dengan adanya organisasi mafia sholawat ini, ya mereka jadi dekat gitu ke agama gitu. Tapi dengan catatan ya jangan berlebihan, pokoknya gitu lah. Nah, karena ya memang ini tuh sangat kontroversial ya, dan juga ada banyak pro kontranya lah. Karena banyak pro kontranya itu makanya se-booming ini gitu si fenomena mafia sholawat ini, karena ya tadi keunikan yang dibawa oleh Gus Ali Gondrong dengan menyebarkan mafia sholawatnya ini, makanya menjadi sempat menggemparkan dunia internet lah ya. Nah, kira-kira nih dari teman-teman, setelah melihat gitu fenomena dari mafia sholawat ini, kira-kira apa sih pesan-pesan buat kita nih selaku masyarakat ataupun khalayak umum, bagaimana semestinya kita menanggapi ketika ada sesuatu yang apalagi yang viral gitu ya seperti sekarang. Kira-kira apa pesan-pesannya? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh dari Bagas dulu ya. Ya, mungkin kalau dari saya lebih kritis lagi gitu memilih organisasi yang berlandaskan tentang agama gitu. Eh, Meskipun menurut saya pribadi selama tidak berlebihan ya itu masih sah-sah saja. Tapi tetap aja gitu kalau misalnya milih organisasi atau apapun itu harus kritis gitu. Lihat dalamnya apa dan apa yang dia lakukannya, apakah menyimpang apa enggak, kayak gitu sih kalau dari saya. Kalau Kang Fikri nih gimana? Kalau mungkin dari saya, selain dari yang tadi ya, kita tetap harus kritis terhadap organisasinya, kita juga harus kritis juga terhadap si misalnya pengajarnya gitu. Jangan ketika pengajarnya berbuat hal-hal yang tidak benar, kita malah ikutin karena menganggap dia sebagai ustadz gitu. Mungkin itu dari saya. Berarti mungkin kalau misalnya dapat aku simpulin, ketika ada sesuatu yang viral, apalagi karena sekarang itu fase dari yang namanya informasi itu kan sangat cepat ya, berarti Ya, kita ya, itu selaku khalayak ramai harus cerdas-cerdas gitu ya, harus ya. bijak dalam memilah, memilih, dan menelan informasi. Jangan sampai apa yang ada di internet langsung bulat-bulat kita telan gitu ya, karena seperti yang kita tahu banyak juga hoax yang bertebaran ya di era sekarang. Mungkin cukup segitu dari aku yang mau ditanyain. Terima kasih kepada Kang Bagas dan Terima juga Kang kasih. Fikri yang sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya, sudah mau ditanya-tanya di Terima podcast kasih. kali ini. Mungkin dari aku pribadi sebagai host juga pamit untuk diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.